Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, kita akan belajar bersama. Gimana kalian tetap semangat bukan? Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan untuk tetap mencari ilmu. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Ya, nah tapi sebelum belajar tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, kali ini materi yang akan kita pelajari itu ada tentang PPKN 3.1, yakni tentang makna sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada bahasa Indonesia 3.3 tentang menyimak teks pidato, dan yang ketiga ada muatan SBDP 3.3 yakni memperagakan tari kreasi berpasangan. Wah, pokoknya pembelajaran hari ini akan sangat seru. Nah, oleh karena itu simak videonya baik-baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita kan kemarin sudah belajar tentang sikap apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, Ibu ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kalian, apakah kalian sudah bersikap sebagai pemimpin? Nah, sebagai pemimpin itu apa saja sih yang harus diperhatikan sikap-sikapnya ya? Nah, berkaitan dengan sila kelima Pancasila, bahwa seorang pemimpin itu seperti bunyi sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam ruang lingkup kepemimpinan kalian tentu harus memperhatikan keadilan itu demi menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, pemimpin yang memperhatikan keadilan bagi semua anggotanya tentu akan bersikap sangat bijak ya, akan mengutamakan keputusan bersama agar semuanya tidak ada yang dirugikan. Ya, di sini dalam sila kelima ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli status sosialnya, tidak peduli suku bangsanya ataupun warna kulitnya, itu harus mendapatkan hak yang setara dan serta memiliki kewajiban yang sama ya. Nah, dengan begitu akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya tuh seperti apa, Bu? Misalkan kita jadi seorang pemimpin nih, ingin menerapkan sila kelima. Nah, itu tuh penerapannya seperti apa, Bu? Ya, kita akan bahas. Nah, sekarang apa sih atau bagaimana penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan butir Pancasila? Nih, yang pertama itu menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Nah, itu sesuai sekali ya dengan prinsip bermusyawarah. Jadi, kita sebagai pemimpin itu harus senantiasa menyelesaikan suatu persoalan itu tentunya dengan bermusyawarah. Ya, nah yang kedua itu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, tentu menjadi seorang pemimpin itu kita harus bisa berusaha seadil mungkin, sebijak mungkin, ya, sama rata antara hak dan kewajiban setiap anggota itu tidak dinilai dari kedekatan atau kekeluargaan. Tentu harus tetap adil kepada semua anggotanya. Nah, yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras, katanya seperti itu. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah atau bisa dibilang konsumtif. Ya, jadi tentu pengelolaan keuangan itu harus kita tahu ilmunya ya, karena jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Nah, dan yang terakhir ini menghargai hasil karya orang lain. Tentu tidak hanya 5 ya, banyak sekali contoh-contoh penerapan sila kelima.
dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia ya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma dan pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ya. Semua perilaku dan sikap setiap individu harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Seorang pemimpin tentu harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila, lalu menerapkannya dalam kepemimpinannya. Nah, dengan begitu, ia menjadi pemimpin yang adil, terus mampu menyatukan anggotanya yang dipimpinnya tersebut. Nah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, tentu kalian menjadi lebih terinspirasi bukan setelah mengetahui bagaimana sih seorang pemimpin itu harus menjiwai setiap butir-butir dalam Pancasila ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan di halaman 100-nya. Nah, coba kalian silahkan ya, kita akan evaluasi bersama-sama. Tuliskan satu seorang pemimpin yang kamu kenal. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian kan sudah menuliskan pemimpin idola kalian ya. Ada yang menuliskan ayah, ada yang menuliskan Bapak Presiden. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengevaluasi nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh idola kalian tersebut. Ya, di sini ada contoh kepemimpinan yang baik itu seperti apa, terus contoh kepemimpinan yang kurang baiknya, dan ciri-ciri kepemimpinan baik seperti apa, dan yang terakhir itu ciri-ciri atau pengertian kepemimpinan yang baik itu bagaimana. Ya, silahkan kalian isi pada tabel tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini ada isian. Bagaimana pertanyaannya nih? Tuliskan berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, coba di sini kegiatan apa saja sih yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Nah, selanjutnya ada tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu silahkan kalian tuliskan 3 ya. Yang kelima, ada apa keunikan dari tari Zapin dari Aceh? Wow, kalian kan kemarin belajar tari berpasangan itu yang dicontohkan pada pembelajaran kemarin yang Sudin ketika lomba itu kan tari piring ya. Sekarang kalian Ibu ajak untuk menganalisis bagaimana keunikan tari Zapin dari Aceh ya. Nah, dan yang terakhir, bagaimana sikapmu jika pada saat diskusi ada perbedaan pendapat dengan temanmu? Manusia memang sejatinya semuanya berbeda-beda ya. Nah, tapi bagaimana sih sikap kamu ketika menghadapi perbedaan tersebut? Silahkan tuliskan di nomor 6. Nah, kalian, Ananda semua sudah mengetahui bukan dan memahami pidato yang baik dan benar dari pembelajaran sebelumnya. Nah, tentu pidato yang baik dan benar adalah pidato yang mempunyai kelengkapan unsur-unsur di dalamnya. Nah, unsur-unsur tersebut dari mulai salam pembuka, pendahuluan, terus ada inti, penutup, dan salam penutup itu harus lengkap ya. Nah, dalam teks pidato juga terdapat informasi yang disampaikan berkaitan dengan tema pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam berpidato. Itu sangat penting. Jadi ketika ada pemimpin kita sedang berpidato ya, ataupun sedang lomba pidato, tentu memahami isi pidato itu sangat penting dari yang disampaikan orator seperti itu. Jadi kalian bukan hanya cukup mendengarkan saja, tapi tentu harus dipahami isinya ya, seperti itu. Isinya itu biasanya disesuaikan dengan tema pidato yang dibahas seperti itu. Dan kita berlanjut ke materi selanjutnya. Wah, ini kalian kan sudah mempelajari kemarin ya unsur-unsur dalam tari berpasangan, bahwa ada
dari tata busananya, tata rias, pengiring, tempat pertunjukan, ya. Nah itu semua harus ada sebagaimana ciri-ciri pidato tadi, harus kelengkapan unsurnya harus semuanya terpenuhi kan, baru itu dikatakan yang benar dan bagus seperti itu. Nah di sini juga dalam pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari unsur-unsur tari yang meliputi gerak, pola lantai, properti, ya tata rias yang tadi ibu sebutkan. Nah terdapat berbagai jenis tari daerah di Indonesia, oleh karena itu unsur-unsur tari setiap daerah juga beragam. Nah dalam pembelajaran ini kalian akan mempelajari gerakan-gerakan tari dalam berpasangan. Ya nanti ibu akan beri contohnya. Nah anak-anak, akhirnya kita sudah di penghujung pembelajaran. Bagaimana kalian hari ini? Tentu sudah mengetahui nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari ya. Dan yang kedua, kalian sudah mengetahui bagaimana cara memahami sebuah pidato. Dan yang terakhir, kalian sudah mengetahui ragam gerak tari pada tari berpasangan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini, ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari ibu. Jangan lupa silahkan download biar kapan-kapan kalian bisa mengulang-ulang terus pembelajaran ini. Ya, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.